71 Kenyataan pahit. Sofika tersenyum lebar, dia mengikuti ayahnya untuk pergi menemui suaminya. Hatinya berdebar keras. Seminggu sudah tak bertemu, rasanya begitu rindu. Tak dia pungkiri, kalau perasaannya kepada Haidar sudah tumbuh subur. Dia sudah mencintai suaminya itu meski di awal pernikahan sama sekali tak ada rasa. Tapi, tiba-tiba hatinya gerimis, entah kenapa. Tapi, dia merasa aneh. Apalagi saat melihat mimik wajah ayahnya yang terlihat muram. Namun, dia tak mau banyak bertanya dulu. Mungkin ayahnya sedang bad mood, pikirnya. Tanpa sadar, Sofika ketiduran. "Vika, sayang bangunlah. Sudah sampai," terdengar suara lembut seseorang yang dia rindukan. Sofika membuka mata. Dia terkejut saat melihat suaminya duduk di sampingnya. Bibirnya tersenyum dengan mata berbinar bahagia. "Mas, kamu kok ada di mobil?" tanya Sofika sambil memeluknya erat. Haidar menepuk-nepuk punggungnya. "Kata siapa mobil? Ini sudah sampai di rumah loh," kekehnya. Sofika mengedarkan pandangan, dia mengerutkan dahi ketika melihat situasi rumah ini. Rumah yang asing, ada taman bunga di halaman rumah. Bahkan wanginya wangi bunga yang menurutnya berbeda. "Ini rumah siapa?" tanya Sofika. Dia menatap suaminya lekat. "Rumahku," jawab Haidar dengan senyuman cerah. "Rumahmu? Kamu beli rumah baru?" Sofika merasa untuk apa rumah baru, rumah lama juga lumayan bagus dan masih bisa ditinggali. "Aku sayang kamu," ucap Haidar tanpa menjawab pertanyaan Sofika. Dia memeluk erat dan mengecupi puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Aku juga sayang kamu. Anak kita ada di rumah lama kita, ibuku dan ibumu menjaganya dulu. Ayo pulang ke sana, kita lihat anak kita dan kita rawat bersama," ujar Sofika dengan nada memaksa. Tapi, Haidar diam dan malah mengeratkan pelukan. Sesaat kemudian setelah hening, barulah dia mengatakan sesuatu. "Maukah kamu memaafkan aku?" ujarnya dengan lembut, masih memeluk Sofika. "Maaf? Maaf untuk apa? Kamu adalah suami terbaik di dunia ini, tak ada yang perlu aku maafkan." "Aku sayang kamu." Hati Sofika tiba-tiba saja merasakan kesedihan tanpa alasan. "Terima kasih sayang, ikhlaskan aku ya setelah kamu tahu semuanya. Jaga anak kita baik-baik, jangan lupakan aku. Suatu hari nanti kamu pasti akan menemukan penggantiku yang lebih baik," ucapan Haidar membuat Sofika marah dan sedih. "Apa maksudmu?" Dia menangis sesenggukan dalam pelukan Haidar. "Vika, kamu kenapa nak?" Ayah Sofika menepuk-nepuk pipi anaknya itu. Tadi sesampainya di tujuan, melihat Sofika tampak terlelap. Ayahnya tak mau membangunkan Sofika. Akhirnya, menunggu sampai bangun sendiri saja, pikirnya. Melihat anaknya malah menangis dalam tidurnya sampai sesenggukan segala. Sofika membuka mata, dia tampak kebingungan. Saat nyawanya terkumpul, dan ingat mimpinya barusan, hatinya jadi sedih. Dia menyeka wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. "Kamu mimpi nak?" ujar ayahnya yang tampak khawatir. Sofika mengangguk. "Iya, mimpinya aneh banget. Masa Mas Haidar pindah rumah dan tak mau pulang, malah memintaku menjaga anak kami tanpanya, dan mengatakan suatu hari nanti aku akan menemukan penggantinya. Dia juga bilang, aku harus ikhlas setelah tahu semuanya. Aneh banget kan ayah?" Adu Sofika, yang membuat ayahnya menjadi semakin muram. Ayahnya mengembuskan napas pelan, kemudian mengusap puncak kepala anaknya dengan sayang. "Ayo, kita sudah sampai. Supaya kamu mendapatkan jawaban atas mimpimu itu," ujar ayahnya. Sofika menatap sekitar, dia merasa heran karena berada di tempat yang banyak pepohonan. Tampak jalan kecil beraspal yang lurus di depan dan sedikit menanjak. Sofika mengikuti ayahnya turun. Dia merasa aneh, karena lingkungannya sama dengan lingkungan rumah Haidar dalam mimpinya tadi. Tapi, keheranannya dia simpan dalam hati saja.
Apa Mas Haidar memang membeli rumah baru di sini? Gumamnya dalam hati. Perasaannya semakin tak nyaman ketika melihat sekitar. Banyak makam berjajar di sepanjang perjalanannya. Ayah, kenapa banyak makam di sini? Apa ini pemakaman umum? Tanyanya. Dia menarik lengan baju ayahnya seperti anak kecil. Ayahnya menghentikan langkah kaki, kemudian menggenggam tangan Sofika. Iya, sebagian makam umum, dan di bagian yang lain makam keluarga, jawabnya. Apa Haidar tinggal di sini? Aku tak mau, aku takut kalau tinggal di rumah yang dekat makam. Sofika bergidik, ayahnya hanya mengembuskan napas pelan, tanpa bicara. Kemudian mereka melanjutkan langkah kaki, hingga sampailah di sebuah tempat dengan pagar putih dan sebuah gapura bertuliskan keluarga Ramansyah. Ramansyah kan nama belakang Mas Haidar, apa kita sedang ziarah ke makam keluarganya? Sampai di sini, perasaan Sofika mulai tidak tenang. Dia jadi menduga-duga sesuatu. Tidak mungkin kan suamiku, air matanya tiba-tiba saja mengalir deras tanpa bisa dicegah. Ayahnya diam tak mengatakan sesuatu, tapi raut wajahnya terlihat jelas muram dipenuhi kesedihan. Sofika segera berlari masuk ke makam keluarga Haidar. Dia menuju ke sebuah makam yang tampak baru, bahkan terlihat ada taburan bunga baru. Mungkin, pagi ini baru ditaburi bunga. Dia berdiri di depan pusara itu, menatap nama yang tertulis di nisan dengan sangat jelas, Haidar Ramansyah. Suaminya sudah pergi untuk selamanya, sudah meninggalkan dirinya bersama bayi yang baru dilahirkan. Dengan lemas, Sofika duduk di samping makam itu, menyentuh nisan dengan air mata berlinang. Dengan cepat, dia menyekanya. Tak mau membuat sang suami menderita di alam sana, karena tetesan air mata yang jatuh ke gundukan tanah yang kini menjadi rumah barunya. Jadi, ini maksudmu? Kamu ingin menjelaskan semua ini kepadaku? Kenapa secepat ini? Baru saja kita bahagia, dan sekarang tak bisa menghentikan tangisnya. Ayahnya memeluk Sofika dan memberikan semangat. Sofika teringat saat-saat terakhir mereka bersama. Sempat bertengkar, kemudian berakhir di atas ranjang. Ternyata, itu yang terakhir kalinya. Cukup lama mereka di sana, hingga sang ayah ngotot mengajaknya pulang dengan paksa. Ingat anakmu di rumah. Kesedihan bukan berarti kamu menelantarkan dia, sayang, dengan lembut sang ayah mengingatkan. Sofika akhirnya sadar, dia pun mau pulang. Selamat tinggal suamiku yang baik. Aku akan berusaha menjaga anak kita dengan baik, aku mencintaimu. Semoga Yang Maha Kuasa menempatkanmu dalam rahmatnya, amin. Sofika pun pulang, di sepanjang jalan air matanya berderai tak hentinya, meski sudah berusaha. Menangislah sepuasmu, tapi ingat jangan sampai meratapi dan bersedih berlebihan. Atau kamu akan membuatnya menderita di alam sana, ujar ayahnya dengan lembut. Sofika paham maksud ayahnya. Saat ini dia sedang menata hati dan berusaha ikhlas saat ini. Tapi, pastinya akan butuh waktu yang cukup lama. Sampailah mereka di rumah. Yah, tadi polisi yang datang. Katanya terkait kecelakaan yang terjadi kepada menantu kita, ujar ibu Sofika saat suaminya sudah sampai. Sofika menatap ibunya. Sang ibu langsung membawanya ke dalam kamar dan berusaha memberinya semangat. Sementara itu, suaminya bergegas ke kantor polisi. Sudah ada ayah Haidar di sana yang lebih dulu pergi. Sang bayi dijaga dulu oleh neneknya, ibu dari Haidar. Kantor polisi. Kami menemukan ada yang tidak wajar dalam kecelakaan tersebut, berdasarkan para saksi mata dan kamera CCTV. Dan hasilnya, kami menemukan dugaan seseorang yang memang dengan sengaja membuat Pak Haidar kecelakaan, polisi menerangkan temuannya. Sebelumnya, ayah Haidar memang meminta kepolisian mengusut tuntas kecelakaan itu.
Apakah memang natural sebuah kecelakaan atau ada unsur lain? Karena merasa heran anaknya bisa kecelakaan, Haidar tak pernah ngebut saat membawa kendaraan. Tolong usut semuanya Pak, andai kecelakaan itu murni kecelakaan, saya ikhlas. Tapi, andai dia dicelakakan orang, kami ingin pelakunya dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan berapi-api ayah Sofika menyahuti, pun dengan ayah Haidar. 2 minggu berlalu dari terjadinya kecelakaan tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap pelakunya. Orang tua Haidar dan Sofika pergi ke kantor polisi untuk mengetahui siapa orangnya. Aku ikut Bu, aku ingin tahu siapa yang sudah membuatku menjadi janda, dan anakku yatim, ucap Sofika dengan kedua tangan saling meremas. Membayangkan bertemu pelaku, membuatnya ingin sekali menamparkan dan memukuli orang itu sampai babak belur. Vika, kami takut kamu tidak sanggup, dengan lembut ibunya menjawab. Bukan tanpa alasan, mental Sofika terguncang. Dia hanya tiduran sepanjang hari, tapi dengan mata terbuka dan tatapan kosong. Meski tak ada air mata yang mengalir, dia sama sekali tak merawat bayinya. Bayi laki-lakinya itu diberi nama Damar Ramansyah, sesuai harapan Haidar semasa masih hidup. Damar artinya tangguh dan kuat, ya Sofika pun setuju dengan nama itu. Anaknya harus tangguh dan kuat, karena harus hidup tanpa seorang ayah. Sehari-hari, bayinya akan dirawat nenek dan babysitter, ibu Haidar. Sementara, terpaksa ibunya harus menginap di rumah Sofika untuk membantu kesehatan anak gadisnya itu setiap hari. Dan, ayahnya akan berkunjung seminggu sekali. Karena harus mengurus bisnisnya, juga bisnis Sofika. Meski sudah ada orang kepercayaan, tetap saja harus ada masanya turun tangan langsung agar tidak sampai ditipu. Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Aku mau ikut, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Akhirnya, semua setuju. Sampailah mereka di kantor polisi. Saat pelaku dibawa ke hadapan mereka, betapa terkejut mereka semua. Sofika yang paling syok, dia berteriak dan menjambak rambutnya kuat-kuat. Kenapa kamu menghilangkan nyawa suamiku? Kenapa kamu menjadikan anakku seorang yatim? Teriaknya. Bahkan dia sampai histeris dan pingsan.